Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teacher akan menyampaikan pelajaran tema materi atau muatan IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Sebelumnya kalian siapkan dulu halaman 89 sampai 94, kemudian halaman 100 sampai 112. Kita mulai dari halaman 89. Mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayati saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, boksit, batu bara, emas, dan perak. Kemudian kita menuju halaman 90. Di situ ada kepadatan penduduk Indonesia provinsi tahun 2010. Mari kita menuju slide. Kita lihat di sini anak-anak. Peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Kita lihat warna-warna yang ada di samping kiri ini. Ini menunjukkan bahwa setiap 1 km persegi warna hijau tua dihuni oleh kurang dari 10 penduduk. Hijau muda 10 sampai 49 penduduk. Hijau lebih muda lagi 50 sampai 90 penduduk. Warna kuning 100 sampai 199 penduduk. Warna pink 200 sampai 599 penduduk. Warna oranye 600 sampai 1299 penduduk. Dan warna merah lebih dari 1299 penduduk. Jadi warna semakin ke bawah menunjukkan bahwa kepadatan penduduknya semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini anak-anak ya, di sini coba pulau apa yang kepadatan penduduknya sangat tinggi? Iya, Pulau Jawa. Sedangkan yang kepadatan penduduknya sangat rendah adalah Papua. Kemudian yang Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, ini ada daerah-daerah yang kepadatannya penduduk rendah. Kemudian yang di Sumatera dan Sulawesi ada juga yang sedang. Jadi dari seluruh Indonesia ini yang kepadatan penduduknya sangat tinggi adalah Pulau Jawa. Tetapi yang lebih atau yang warna merah yang lebih dari 1299 penduduk per kilometer tidak ada. Kita selanjutnya menuju ke tugas 1 halaman 91. Di situ ada tabel 2.5 menjawab pertanyaan berdasarkan pengamatan peta kepadatan penduduk tadi. Ya, siap? Oke. Setelah itu di foto dan dikirimkan ke teacher. Kita lanjutkan. Peta persebaran suku bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Kalau kalian lihat di sini anak-anak ya, ini juga memiliki warna yang berbeda-beda. Itu artinya setiap warna mewakili suku yang ada di wilayah tersebut. Kita mulai dari Pulau Jawa, anak-anak. Nah, di Pulau Jawa itu ada beberapa suku, misalnya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, dan suku Tengger. Apakah hanya itu? Masih banyak lagi, ada lagi suku Madura dan lain-lain ya. Ini hanya beberapa contoh. Kemudian kita menuju ke Pulau Sumatera. Di situ ada suku Batak, suku Melayu, suku Minang, suku Nias, dan suku Aceh. Dan masih banyak lagi suku-suku lainnya yang tidak tersebutkan di sini. Kita menuju ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, suku Bajau, suku Pasir, dan masih banyak suku-suku lain yang tidak tersebutkan. Ke Pulau Sulawesi kita sekarang. Di Sulawesi ada contohnya ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Buton, suku Toraja, dan suku Bentong. Masih banyak suku yang lainnya ya, tidak hanya itu. Sekarang kita menuju ke
Pulau Papua. Di situ ada suku Asmat, suku Arfak, suku Dani, suku Fayu, suku Ekari, dan masih banyak lagi nama suku-suku yang ada di sana. Sekarang kita menuju ke Pulau Nusa Tenggara dan Bali ya. Di Bali ada suku Bali. Di Nusa Tenggara ada suku Sasak. Ini ada di Pulau Lombok. Suku Sumbawa di Pulau Sumbawa, suku Bima, suku Manggarai, dan masih banyak lagi suku-suku yang belum sempat tersebutkan di sini. Selanjutnya, peta persebaran agama di Indonesia. Kalau kita lihat di sini ya anak-anak ya, warna hijau, baik hijau tua ataupun hijau muda, ini didominasi oleh agama Islam ya. Di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Maluku, dan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian warna kuning ini didominasi oleh agama Protestan. Ini ada di Papua, ya, terus sebagian Pulau Sulawesi, ini Manado ya. Kemudian ada di Pulau Sumatera, ya. Kemudian ada di Maluku, Flores, Sumba, gitu anak-anak. Kemudian ini di timur, ya, itu didominasi oleh agama Protestan. Kemudian agama Katolik. Agama Katolik ini ada di di Nusa Tenggara nih, Nusa Tenggara Timur. Kemudian agama Hindu ada di Bali dan sebagian Kalimantan. Sedangkan agama Buddha ini tidak mendominasi sebuah daerah tetapi juga ada di mana-mana. Loh teacher, di Pulau Jawa itu juga ada loh tetanggaku tuh yang beragama Kristen, Protestan, terus Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu bahkan. Iya anak-anak, maksudnya didominasi itu yang paling banyak. Tapi bukan berarti di daerah ini, daerah yang warna hijau, warna kuning, warna merah, itu tidak ada penduduk yang beragama lain, tetap ada ya. Sekarang kita menuju ke kenampakan atau ketampakan alam buatan yang ada di Indonesia. Ketampakan alam buatan itu apa sih anak-anak? Jadi ketampakan alam yang ada tetapi buatan manusia. Contohnya di sini apa, gambar apa nih? Bendungan. Kemudian nih gambar saluran air. Nih gambar sawah ya. Kemudian ini adalah gambar pemukiman penduduk. Apa hanya itu? Tidak, masih banyak lagi. Misalnya perkotaan, perkebunan, itu semuanya memang sengaja dibuat oleh manusia. Sekarang kita menuju ke kenampakan alam atau ketampakan alam yang ada di Indonesia. Ini berarti yang bukan buatan manusia atau dibentuk oleh alam maksudnya ya. Di sini ada dataran tinggi, kemudian ada laut dan pantai, ada danau, di sini ada gunung. Apa hanya itu? Tidak, masih banyak lagi. Ada ngarai, ada dataran rendah, ada jurang, dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak, kita kembali ke halaman 92. Di situ tugas kalian adalah pasangkan antara pulau dan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Tugas kalian itu saja, setelah itu difoto kemudian dikirimkan ke teacher. Demikian materi pelajaran muatan IPS hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat. Salam superior. We are the champion forever. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.